Sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan kayak orang sekarang. Sampai tahu sholatnya orang sekarang yang aneh-aneh? Belum pernah lihat ya? Jadi ada komunitas, caranya komunitas kentir. Sampai ngerti kentir? Gemblung. Ya. Jadi di YouTube ya, tahu kan sampean ya, udah lama itu. Ada anak muda kayak sampean itu, sesampean itu. Waduh, kerennya pol ya. Nang masjidnya mewah ya, terus nganggo mukena apik-apik ya, terus lanangi ya pada nganggo jubah, ngerti-ngerti begitu Allahu Akbar terus walesmen nyanyi jungkrak-jungkrak jundir ya, terus ora kelambenan dibuka kok. Jadi gue sholat zaman siki iki. Naudzubillah ming. Itu akibat ora tau ngaji ya. Makanya sampean beruntung diparingi wong sing ngaji ya. Saya juga sudah menerangkan di pertemuan yang lalu bahwa orang yang ngaji itu adalah termasuk orang yang tidak, atau penghuni bumi yang tidak dilanati oleh Allah. Alhamdulillah ya, bersyukur. Nah, ada lagi itu orang di pesawat jadi guyu butut ya, atau di kereta api ya, atau di bis, sholat jengking-jengking kayak dewek kang nang omah, kayak nang masjid. Sampean paham? Allahu Akbar ya, takbiratul ihram, nganggo salam. Lewan wong ora ngerti, kayak bu di share nang YouTube. Jerek ge, orang hebat sekali. Lainnya di bis nggak ada yang sholat, dia sholat. Di sepur gue urut-urutan, ya sepur kan dawa banget mbok. Urut-urutan sholat, ana sing imami jamaah mang mburi. Oh alah Rika batinku. Kuwi ora kaya kue ya. Jadi anggar sing ngaji ngerti. Kalau sholat di kendaraan ya, sholat di pesawat apalagi, itu ada tata caranya sendiri. Tidak seperti yang kita lakukan dalam keadaan sholat yang normal ya, di rumah sama di masjid. Jadi kalau di kendaraan itu cukup lihurmatil waktu. Jadi sholatnya menghormati waktu sholat. Cukup tayamum, madepe tetap sesuai madepe kendaraan ya. Ongkol harus kendaraannya menggok ngetan balik kayak gitu nang kendaraan sih. Ya enggak begitu juga ya. Lah terus cukup sambil duduk di tempatnya ya. Duduk seperti itu aja. Makanya ya kalau anak perempuan kalau pergi-pergi itu sebaiknya pakai kaos kaki ya. Jadi nanti kalau sholat itu lihurmatil waktu sudah pakai tayamum tok, wis kaos kakian kan wis menutup aurat ya. Nah itu pakai pakaiannya kayak gitu aja nggak apa-apa. Aurat sholat kan tangan sama wajah ya boleh kelihatan, yang lainnya nggak apa-apa. Jadi biasa kalau bututi di perjalanan sering sholatnya cuma kayak gitu dok ya. Nah itu jadi anaturane malah dipuji-puji nang YouTube, hebat ke sholat dewek batir nyung yang guyu geget banget, malah urut-urutan nang sepur ana sing imami wong wedon maning astagfirullahaladzim ya. Itu makna iya karena butuh ya. Nah
Terus sekarang makna iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, kita itu meminta pertolongan juga hanya kepada Allah, ya. Saya diberi ijazah oleh ayah saya sendiri, ya. Ayah saya memang saya itu idola banget, ya. Beliau itu mengajari saya akhlakul karimah, agama dan sebagainya, ya. Dari saya balita, tapi saya ingat dan saya ikuti. Salah satunya ini, ayah saya bilang begini, semulia-mulianya makhluk Allah adalah Bani Adam, manusia, ya. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada manusia. Makanya kita sebagai manusia harus menjadi orang yang mulia dalam arti kita bersyukur, kita menjadi berakhlakul karimah. Dan jangan takut pada makhluk lainnya. Paham sampean? Ya, ingat-ingat ini ya. Nasihat ayah saya yang saya juga nasihatan ke sampean. Jangan takut kepada makhluk Allah, ya. Apapun, karena kita adalah makhluk yang paling mulia. Artinya apa? Pada hewan tidak boleh takut, setan tidak boleh takut, jin tidak boleh takut. Paham sampean? Kenapa? Ketakutan kepada makhluk lain itu bisa membuat musyrik, ya. Bisa membuat kita sesat. Contoh ya, medeni banget gue nang kono ya, ana sing nunggu nang wit gede gue. Kan itu ya. Lah akhirnya takut sama pohon itu ya, sampean nggak mau ke situ, sampean ketakutan, sampai was-was, terus akhirnya ngermari ngono, mbah putune liwat ya, diselamatin lho kepriwe, njaluk selamat maring jin ya aja ya, maring Allah. Ya, anak gede wit gede kowe ya kayak bae tantang ya, tak warai nang bututi ya. Apa kowe jare nang kono anak setane ya, anak iblis ora wedi nyung karo kowe, terus ndonga tapi aja ora wedi dilawan tok. Dongane sudah sering saya sampaikan ya kan. Dongane bututi sing gampang bae lah ya. Al-Falaq, An-Nas ya ta, Al-Ikhlas, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Terus ayat kursi, terus sholawat, damokna buh ya mari ya. Paham sampean ya? Jangan takut sama apapun ya. Paham ya? Terus tapi yang ngerana ulah kepriye butuh ya ndonga kayak gue tapi ya menghindar. Ndonga kayak gue ulane dulu selus ya udah dadi maning. Jenengane bekewan ya. Itu makna iya kanas ta'in ya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan apapun bahayanya ya. Nah, terus kepada manusia apa kita perlu takut? Manusia yang nggak perlu takut, menghormati ya kan? Ke orang tua menghormati, ke guru, ke kiai ya, ke ustadz juga menghormati dan mentaati apa yang baik-baik, bukan dalam arti takut, tapi di situ adalah dalam arti yaitu tadi sesuai dengan perintah Rasulullah juga ya kan, suruh menghormati orang tua, menghormati guru, taat umaro, taat pimpinan, karena itu yang akan membuat kita berhasil. Paham ya? Ya, itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya Allah satu ayat saja sampean paham itu, insya Allah hidup kita aman, sejahtera, sukses, bahagia. Allahumma amin. Karena apa? Sudah menyerahkan segalanya kepada Allah. Minta tolongnya bagaimana? Minta tolongnya juga sesuai dalam Al-Quran ya. Wasta'inu bisobri wa sholah ya. Minta tolongnya dengan dua cara. Satu, sabar. Kalau terkena sesuatu sabar ya. Ya Allah Gusti, nang panti bebi bandu ya, kontangi kasih ya, kontah hajut ya kan. Ora kaya nang omah ngorok sapa raten jengking ora apa-apa gitu ya. Lah itu sabar dulu ya. Itu namanya meminta pertolongan dengan sabar ya kan. Malah domai kadang-kadang anggar ora tangi-tangi digerujuk gitu ya, itu berkah ya.
nikmat ya. Nanti kalau sampean ikhlas ya, besok kalau pulang seneng nikmat. Asem nyong benang panti dening disiram pisan tok ya. Dong anak ping 10 loh ya seneng gitu ya. Kenapa? Merasa bahagia ya disiram nang guru ya. Nikmat. Betul ya kalau yang tahu itu ya. Aja kaya sampean ya diomongin doblok ya, tembe didomai wis jengkel. Ya ora manfaat ilmune, ora ndek ilmu, ora dadi ahli ilmu ya. Nah, itu misalnya. Terus kemudian tapi ya di sini enggak ada. Di sini sayang semua ya, ustadz-ustadzahnya, terus kiainya itu pada sayang semua alhamdulillah ya. Paling ngomai gue dalam arti karena sayang jadi ngomai pakai kata-kata kan gitu ya, menasehati. Dah. Terus yang kedua bagaimana? Tadi kan wasta'inu bisobri wa sholah dan sholat. Jadi wong Islam kayak kita itu makanya saya bilang kalau kita paham pada ayat-ayat Al-Quran insya Allah sebagai pedoman hidup kita hidupnya itu nggak susah, nggak bingung. Dalam arti ya manusia ya wajar susah, manusia ya wajar bingung. Tapi punya solusi yang untuk mengatasi kesusahan itu. Satu dengan sabar, dua dengan sholat, ya kan? Sholat hajat, memohon ya Allah, tolong berikan kesabaran hamba di panti kan gitu ya, sampai selesai khatam Qur'annya gitu misalnya, atau sampai selesai ya dan sebagainya. Tapi aja dipikir sampai aku dilamar wong lah, angger aku dilamar wong kok urung rampung ana sing lamar bali ya. Jangan ya, jadi minta ya yang berkah ilmunya yang sampai iya tujuannya tercapai. Ada ya teman saya kayak gitu dulu di pesantren ya. Jadi karena innama a'malu binniyah ya, segala sesuatu itu karena niatnya ya. Niat ngaji, niate ngenteni wong sing nglamar ya. Akhirnya nasi nglamar ya diundang bali nang bapake. Nduk, mulai wis ana sing lamar nggih Pak bojo lah. Karena niatnya lamaran tok ya kan. Jangan sing temenanan mencari ilmu ya. Sampean itu termasuk orang yang beruntung ya, masih muda, gunakan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu kan gitu ya. Nah, itu. Jadi itulah cara memohon pertolongan kepada Allah, salat hajat ya. Terus kalau dilamar ya, misalnya Mbak Putri ngesuk ya, atas siki ya, hatam ben nurung sing lamar wis antri ya, pirang-pirang ya. Resepnya kemarin apa? Dari Bu Tuti. Kalau kepengen disukai banyak orang itu tadi, kalem-kalem aja, solehah ya, akhlakul karimah ya, dan ya serius ngaji malah kesini seneng ya. Cantik fisik itu belum tentu. Sampai ngerti ini pelet, Nyai Roro Kidul ya, ayu banget mbok. Tapi pada sengit mbok, karena apa? Kelakuannya elek ya. Nah, tapi orang yang tidak begitu cantik ya, biasa-biasa saja, banyak yang suka. Karena kecantikan yang terbaik adalah inner beauty, kecantikan yang dari akhlakul karimah, dari hati, dari iman, dari takwa ya. Laki-laki juga begitu, inner handsome ya, gagah utawa keren dari dalam ya. Orang percaya ngono sampai deleng ya. Nyun sewu ya, ada orang ya cacat ya, laki-laki, nah belum delik ya, istrinya masya Allah ya, cantik, sarjana, kaya raya, pinter ya, jadi sarjana ya, satu-satunya lagi anak tunggal, anak pejabat tinggi lagi ya, padahal laki-lakinya cacat. Nah itu dari mana? Nah, apalagi kalau dikembalikan kepada tadi ya, bahwa takdir itu dari Allah, jodoh kita sudah disiapkan, siapa jodohnya ya. Dan sunae ya atau kebiasaane angger sing elek ulihe sing ayu ya. sing ganteng ulihe sing elek ya mbok. Karena apa? Nabi Adam gitu dulu waktu menikahkan putra-putrinya, Qabil sama siapa? Bukan sama Habil, masa laki-laki sama laki-laki. Ya, jadi pasangannya ditukar, yang jelek sama yang cantik sama yang jelek. Jadi dilalah kayak gue siki zaman siki sampean ora usah gumun ya. Angger nang bis ya saya sering pergi kemana-mana. Iyalah, ge wong ayu banget masyaallah ya. Ayune pol-polan dening bojone nek temen iku nyong ora gelem dadi bojone. Ya itu guyon ya. Itu artinya bahwa ya itulah yang maknanya
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi kalau yang lamar pirang-pirang gimana Bu Tuti? Sholat istikharah, ya kan? Ada sholatnya sendiri nih, sholat hajat, sholat istikharah ya. Anu kepengin apalane kepenak Bu Tuti? Sholat duha, jaluk dibuatna otak yang pandai dan sebagainya. Jadi sholat duha kayak orang kok rezeki duit tok, sampean ngerti ini rezeki duit tok ya, rezeki ilmu juga iya kan gitu ya. Walaupun segala sesuatu sebenarnya sudah minallah, tetapi kita sebagai manusia adalah ikhtiar atau berusaha. Begitu dulu ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan.